pemirsa, kita ketemu lagi di program acara dari Jaringan Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama acaranya adalah Podcast Jadi DIY. Salam demokrasi. Salam. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber Mas Ahmad Anfasul Marom. Siapa beliau? Nah, nanti kita tanya-tanya. Ini Mas, yang pertama nih Mas Aan ya panggilannya, biar akrab Mas Aan ya. Oke, Mas Aan ini kegiatannya sekarang apa dan di Jadi DIY ini sebagai apa? Oh ya, makasih Mas Iwan udah mengundang di channel Jadi DIY. Saya Ahmad Anfasul Marom. Saat ini saya sedang riset untuk keperluan publikasi. Jadi saya riset terkait dengan populisme Islam selama masa pemilu di tahun 2019 kemarin. Jadi the rising of Muslim populism in Indonesia. Nah, untuk di Jadi DIY saya anggota presidium. Jadi di Jadi ini sebenarnya ada 4 anggota presidium dan ada anggota lainnya. Jadi kalau presidium ada 4 orang, nah saya salah satunya. Terima kasih untuk diundang kali ini ya. Ya. Dan kalau Mas Aan ini tinggalnya di mana nih Mas? Tinggal di dekat alun-alun utara. Ya. Ya. Duh, ini mau diapain nih kita tanya-tanya? Kan biar akrab itu kan kita tanya dulu. Oke, ya kan? oke ya. Nanti kalau langsung tanya ke demokrasi, wah itu nih. Sekarang kita masuk ke inti ini Mas. Yes. Jadi Mas Aan ini terkait dengan demokrasi dan pemilu. Oke. Nah, menurut Mas Aan ini sebenarnya esensi demokrasi itu apa Mas? Demokrasi ini kan barang yang kita adopsi ya dari barat yang sebenarnya bicara soal kekuasaan rakyat. Jadi kalau kemudian kita ada masa-masa pemerintahan dari masa waktu ke waktu, ada yang autokrasi, ada monarki, ada macam apalagi khilafah. Nah, demokrasi ini mengembalikan kekuasaan kepada rakyat sepenuhnya. Jadi sebenarnya inti dari demokrasi, esensi dari demokrasi itu kekuasaan ada di rakyat, bukan pada orang tertentu. Nah, mekanismenya macam-macam nanti, termasuk terkait dengan pemilu. Salah satunya cara mengontrol pemerintahan itu salah satunya dengan mekanisme pemilu. Jadi pemilu kemudian mengelola mengelola pemilihan, baik itu pemilihan umum atau pilkada, mengkonversi dari pilihan-pilihan masyarakat dari voters itu kemudian dikonversi jadi kursi. Nah, kursi itulah kadang bisa menjadi anggota dewan, bisa menjadi presiden, bisa menjadi dewan perwakilan daerah dan seterusnya ya, terkait dengan itu kan terkait dengan demokrasi prosedural ya. Kalau nilai-nilai dasar dari demokrasi itu sendiri? Ya, secara ada nilai dasar, ada elemen-elemen demokrasi ya. Yang paling nampak sebenarnya di sini ada bicara soal dialog, kontrol, lalu inklusivitas. Jadi kalau kemudian demokrasi menafikan hal itu ya jauh dari demokrasi itu sendiri. Misalkan terkait dengan kembali pada esensi demokrasi tadi ada bicara soal popular control. Jadi ada kontrol masyarakat atau rakyat yang kemudian ini menjadi salah satu bagian elemen untuk mengawasi. Jadi pengawasan ini menjadi salah satu elemen penting. Siapa yang karena kita akan memberikan suara pada calon anggota dewan atau kepada calon presiden yang kemudian terpilih. Nah, kita memberikan mandat, tapi kemudian kita masih mengkeep hak untuk kemudian menanyakan untuk mengevaluasi. Nah, inilah kemudian menjadi kontrol ya. Demokrasi memberikan ruang itu. Beda ketika sistem ini bicara soal sistem kerajaan, khilafah. Ini nilai-nilai itu mungkin ada, tapi kemudian tidak sekuat bagaimana kemudian demos dan kratos ini, kekuasaan ada di rakyat. Lalu bicara soal dasar yang lain, salah satunya adalah inklusivitas. Inklusivitas ini bisa saja bicara soal kesamaan, jadi bicara soal hak berdemokrasi itu hak semua komponen anak bangsa. Tetapi kalau kemudian menafikan salah satu misalkan pihak minoritas yang kemudian tidak bisa mencalonkan, ini persoalan serius dalam demokrasi, harus diberikan ruang. Kalau kemudian terpilih itu soal alamiah, terpilih apa tidak itu soal proses politik ya. Kenapa
kenapa kemudian presiden di Indonesia ini rata-rata dari orang Islam atau kemudian mayoritas Jawa. Ini secara alamiah sebenarnya memang kita ini mayoritas Muslim terbesar, bukan perusahaan kemudian membatasi hak minoritas yang lain. Nah, kalau kemudian ada pembatasan itu menjadi persoalan serius dalam demokrasi, itu salah satu inklusif. Nah, kalau terkait ini, tadi kan Mas Aan sudah menjelaskan kayak panjang lebar tadi bahwa harus itu ada konsensus sebenarnya, kadang-kadang Jawa, kemudian Islam misalnya. Nah, terkait hal itu misalnya, sudahkah negara kita ini, Indonesia ini demokratis? Kita ada beberapa ilmuwan sebenarnya untuk membaca ini apakah sudah demokratis apa belum sih gitu. Kalau kita bicara soal dasar inti dalam berbicara konteks demokrasi prosedural, ya bicara soal representasi, lalu bicara soal partisipasi. Ini secara prosedural sudah terpenuhi. Jadi kita ini kan belajar berdemokrasi cukup panjang, meskipun tidak sepanjang Barat ya. Tapi kemudian pasca reformasi kita terus-menerus dibantu dalam konteks demokratisasi, baik itu melalui pemerintah, melalui dunia internasional, donor, NGO, internasional NGO, dan seterusnya sampai kemudian kita terbentuklah check and balances sekarang ini. Apakah kemudian sudah demokratis? Ya kita lihat, evaluasi lagi. Makanya kemudian ada ilmuwan mengatakan kita ini bicara demokrasi kayak sebuah kesehatan. Kita ini harus mencek setiap saat atau mengevaluasi bahasnya. Kalau dalam ilmu akademisi membahasnya audit demokrasi. Jadi ini harus diaudit kembali, diperiksa. Karena ada juga yang kemudian dengan partai besar, kompetitif, tapi juga tidak demokratis. Ada juga yang kemudian dengan partisipasi tinggi, ada juga yang demokratis. Ada yang kemudian bahkan muncul elit baru, politik dinasti. Nah, ini kan hal yang baru lagi ini sekarang. Apakah ini bagian dari demokrasi? Ya secara prosedural memang ada, tapi kemudian menjadi problem. Apakah secara substantif ini mencerminkan sebuah nilai-nilai demokrasi? Nah ini yang kemudian perlu dicek lagi. Di dalam sebuah negara demokrasi, tentunya ada institusi-institusi yang memegang peranan penting di dalam tegaknya demokrasi itu. Yes. Nah, apa saja itu, Mas? Ya sebenarnya banyak ya itu terkait institusi. Ada yang publik, ada yang non publik ya. Kalau kemudian yang publik kan jelas ada anggota dewan, bukan anggota dewan, DPR, ada kemudian eksekutif, ada kemudian yudikatif, ada juga partai politik, ada juga komisi pemilihan umum, KPU, Bawaslu yang Mas Ivan juga sempat terlibat kan di Bawaslu itu. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah unsur dari civil society, ormas, organisasi masyarakat, ada juga komunitas semacam ini, Jaringan Demokrasi Indonesia. Nah, ini menjadi penting untuk terus bersinergi untuk mencek tadi, mengaudit demokrasi kita sejauh ini kayak apa. Oh, proses legislasi sedang berlangsung, misalkan kemarin rame nih Omnibus Law. Ini kan bicara soal demokrasi, esensinya adalah kekuasaan yang ada di rakyat, masyarakat. Kalau kemudian pemerintah yang diberikan mandat atau legislatif yang diberikan mandat dirasa melenceng dari mandat itu, ada yang mengingatkan. Nah, popular control inilah yang kemudian mengingatkan dengan cara-cara yang sifatnya demokratis juga, nggak kemudian gerusa-gerusu, anarkis. Itu penting dilakukan. Kalau untuk peran serta jadi, terutama jadi DIY dalam tegaknya demokrasi di Indonesia atau mungkin di Yogyakarta di DIY, ini seperti apa ini bisa dilakukan oleh jadi? Ya paling sederhana yang kita lakukan hari ini. Ini apa nih, kita bikin Mas Ivan bikin podcast ini ya terkait dengan literasi, civic literasi. Kita bicara soal melek kewarganegaraan, bicara soal demokrasi, bicara soal pemilu, bicara soal green government, bicara soal apa lagi, demokrasi kerumunan, demokrasi di masa COVID. Nah ini penting untuk disampaikan pada publik. Salah satu adalah mengedukasi. Nah ini salah satu yang kemudian dilakukan oleh jadi. Salah satu yang lain itu bekerja sama dengan misalkan KPU dan Bawaslu melakukan indeks kerawanan pemilu atau kemudian sekarang pilkada dengan teman-teman riset politik lokal
di Danau Otonomi Daerah di Universitas Gadjah Mada, Polgov ya sekarang ya, di Polgov Gadjah Mada. Ini juga bagian dari upaya jadi untuk terus membangun memperkuat ya institusi demokrasi yang ada di Indonesia. Dan yang tak kalah penting ya tadi mengaudit, ya melakukan evaluasi, apalagi sekarang sedang ada masa tahapan pilkada juga. Ini yang kemudian nanti perlu dipertajam lagi ya dengan seri-seri selanjutnya bicara soal pilkada. Saya kira itu ya salah satu hal penting yang konkret dilakukan ya hari ini. Ini pertanyaan terakhir ini Mas Aan terkait dengan demokrasi dan pemilu ini. Nah, untuk memperkuat ini, untuk memperkuat dan melembagakan demokrasi, ini seperti apa ini menurut Mas Aan? Tadi sudah saya sampaikan ya, sebenarnya kita di awal sudah bicara soal audit demokrasi. Itu salah satu cara untuk mengingatkan kembali, mencek lagi kesehatan demokrasi kita. Apakah sudah bagus atau kemudian stuck atau kemudian decline, justru mundur meskipun partisipasi naik, ternyata nilai demokrasi yang dianut tidak bagus gitu kan, atau apa yang akhirnya kan sedang kita lakukan nih. Misalkan katakan Pak Presiden Jokowi hari ini sudah 1 tahun ini, atau ini periode kedua ya, periode kedua berarti sudah 6 tahun. Nah ini apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Nah ini yang kemudian dilakukan istilahnya ya, evaluasi ya tadi bicara soal demokrasi. Apakah kemudian cenderung epicentrumnya society ini kemana nih? Jangan-jangan ditinggalkan ini, atau kemudian digandeng, dirangkul. Karena salah satu kunci dari demokrasi tadi kan dialog. Ya. Jadi bicara soal inklusivitas, bicara soal dialog, bicara soal popular control. Nah, kalau kemudian dialog ini sudah dinafikan, tidak ada, ini serius, ini persoalan serius. Ya. Karena komunikasi itu ya bukan hanya antar elit, tapi antar penguasa dengan yang dikuasai, antara pemerintah dengan rakyat. Ini harus ada. Jadi elemen demokrasi yang dialog itu harus muncul. Kalau tidak, ini akan menjadi problem serius pada demokrasi kita. Terima kasih Mas Aan. Ya, sama-sama. Luar biasa sekali perbincangan kita pada kali ini tentang demokrasi dan pemilu. Ya. Pemirsa, masih banyak tema-tema yang lain di acara podcast Jadi DIY. Tetap ikuti terus channel ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Salam.